kalian merasa sudah berusaha sekuat tenaga, tapi rasanya tak pulang. Hampa dan semangat itu seorang hilang entah kemana. Kalau cerita ke orang lain, mesti jawabannya kami itu cuma malas atau semangat dong, kurang bersyukur. Padahal rasanya bukan sekedar luar biasa. Bisa jadi itu tanda kita sedang mengalami apa yang disebut dengan burnout. Kali ini kita akan membahas tuntas apa itu burnout, kenapa banyak dialami Gen Z sampai cara mengatasinya. Bersama saya hari ini. Saya mengundang Kak Esti dari Prodi BPI Kampus Universitas. Silakan Kak Esti. Terima kasih sudah hadir di podcast saya kali ini. Sama-sama. Semoga pembahasan kita kali ini akan memberikan dampak yang baik bagi individu. Pertama, banyak orang yang masih mengira bahwa itu cuma istilah dari beberapa orang malas. Sebenarnya itu sendiri dan apa bedanya yang merasa lelah biasa. Baik, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, emosional maupun mental yang berkepanjangan karena kegiatan menumpuk dan tidak terkelola dengan baik. Kalau bulan biasa cukup dengan tidur yang mungkin sekitar 6-7 jam kita sudah bisa merasa pulih kembali. Tapi kalau burnout, meskipun kita sudah tidur dengan waktu yang cukup lama, tubuh dan pikiran tetap merasa lelah, tidak motivasi atau rasanya tidak ada gairah untuk melakukan apapun. Itu yang disebut dengan burnout. Lalu bukankah kondisi ini sering dialami oleh Gen Z? Saja, kalau berikutnya ada banyak faktor yang memungkinkan untuk terjadinya burnout, yaitu yang pertama tekanan akademik dan karir, tuntutan nilai yang harus bagus, kekhawatiran dapat kerja yang sesuai, ditambah ekspektasi dari orang tua dan dari lingkungan. Yang kedua, budaya produktivitas yang berlebihan atau yang sering disebut dengan hustle culture, di mana kita diajarkan bahwa semakin sibuk semakin berharga. Ketiga yaitu pengaruh media sosial, di mana kita sering membandingkan perjalanan hidup kita dengan perjalanan hidup orang lain yang terlihat sempurna. Semua ini menumpuk dan kalau kita tidak ada jeda, akhirnya memicu burnout. Jadi bisa dibilang kebiasaan membandingkan diri dan merasa harus selalu produktif itu yang membuat kita tepat sekali. Padahal setiap orang punya batas kemampuan dan waktu masing-masing. Kalau begitu, tanda-tanda apa saja yang bisa kita kenali agar tidak terlalu memenuhi sendiri? Biasanya muncul dalam 3 aspek, yaitu yang pertama fisik. Sering sekali fisik menerima semua dengan sinyal sakit kepala, pegal-pegal, gangguan tidur atau langsung makan yang berubah drastis. Yang kedua yaitu secara emosional, kita jadi mudah sekali untuk terpancing emosi, jadi marah, tersinggung, merasa hampa, cemas, atau yang ingat pada hal-hal yang dulu disukai. Yang ketiga yaitu berdasarkan pikiran, sulit, kita jadi sulit untuk berkonsentrasi,
sering lupa dan merasa tidak percaya diri. Seringkali kita ini yang saudara, makanya penting kita sadari sejak itu. Kalau pendidikan terus berlanjut, apa dampaknya bagi kesehatan mental dan masa depan dari dampaknya bisa cukup serius. Selain menurunkan daya tahan tubuh, bisa memicu kecemasan dan depresi. lalu apa saja yang bisa kita lakukan mencegah dan menghindari? Ada cara sederhana yang bisa kita coba, yaitu yang pertama kita harus mengenali bahasa diri, yaitu dengan belajar berkata tidak pada tugas atau permintaan yang berbentuk kemampuan kita. Dan yang kedua yaitu kita mengatur jadwal seimbang untuk kita menyisihkan waktu khusus untuk beristirahat, hobi dan berkumpul dengan orang terdekat, bukan cuma belajar atau bekerja keras. Dan yang ketiga yaitu kita mengurangi perbandingan. Ingat apa yang terlihat di media sosial itu belum tentu gambaran atau keseluruhan hidup seseorang. Yang keempat, kita harus menjaga pola hidup. Tidak cukup tidur, tidak cukup dengan hanya tidur yang cukup, kita juga harus mengatur makan, teratur dan bergerak aktif di setiap harinya. Yang kelima itu berarti kita bisa berani bercerita. Jangan pernah memendam hal yang belum tidak baik, karena itu akan berdampak buruk bagi kesehatan. Bagaimana kalau kita masih menganggap ini cuma alasan, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita bisa menjelaskan dengan benar bahwa kondisi ini butuh waktu dan perhatian, bukan golongan yang membebani. Kalau tidak dipahami, cari lingkungan yang bisa mendukung kita dan yang bisa memahami keadaan kita. Ya, terima kasih banyak atas penjelasannya tadi. Jadi kesimpulan berulang itu bukan gerakan, bukan penjelasan, tapi tanda bahwa tubuh dan pikiran kita sudah mencapai jeda. Ingat pesan penting hari ini. Tidak apa-apa untuk tidak secara baik saja, selama kita mau akan harus berhenti dan memikirkan diri. Terima kasih sudah mendengarkan obrolan kita hari ini. Kalau konten ini bermanfaat, silakan dibagikan ke teman-temannya. Jangan lupa like,